Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Trihapsari. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan bahasa daerah vs bahasa Indonesia dalam keluarga. Menarik bukan? Dalam sosiolinguistik, penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dalam keluarga ini sendiri bisa dipengaruhi dari berbagai faktor. Misalnya seperti situasi. Nah, biasanya bahasa Indonesia lebih sering digunakan dalam situasi formal, misalnya kita berbicara dengan guru, dengan atasan, dan rapat keluarga. Kemudian hubungan kekeluargaan, penggunaan bahasa campuran lebih sering digunakan saat anak berkomunikasi dengan ayah, ibu, kakek, adik, sahabat, atau dengan keluarga lainnya. Selanjutnya, adaptasi. Bahasa yang digunakan di dalam keluarga dan masyarakat sekitar dapat memengaruhi penggunaan bahasa anak. Yang terakhir ada faktor sosial. Faktor-faktor sosial misalnya seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, faktor status ekonomi juga dapat mempengaruhi penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dalam keluarga bisa berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi. Yang pertama ada situasi resmi. Dalam situasi resmi, seperti rapat keluarga, anak-anak biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, berkomunikasi dengan anggota keluarga. Sebagian besar responden dalam survei menganggap bahasa Indonesia mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga. Yang terakhir, berkomunikasi dengan lawan bicara. Ragam bahasa anak yang diasuh oleh orang tua beretnis berbeda saat berkomunikasi dengan lawan bicara. Hal ini bisa dipengaruhi oleh sosio-situasional, seperti menghormati lawan bicara atau faktor sosial seperti usia, jenis kelamin, dan hubungan kekeluargaan. Adapun contoh penggunaan bahasa daerah, misalnya sampean wis mangan urung. Bahasa tersebut merupakan penggunaan bahasa daerah suku Jawa. Bahasa tersebut menanyakan, kamu sudah makan apa belum? Contoh yang kedua, ibu sampun dahar dereng. Nah, kata tersebut merupakan bahasa daerah yang digunakan oleh suku Sunda, yang artinya ibu sudah makan apa belum. Sebenarnya bahasa dari kedua daerah ini memiliki arti yang sama, namun penyebutannya saja yang berbeda. Penggunaan bahasa lisan dalam masyarakat sangatlah penting. Ragam bahasa yang mereka pakai tergantung dari mana mereka tinggal dan pergaulan setempat. Bahasa yang sering digunakan ialah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan. Namun masyarakat juga ada yang menggunakan bahasa daerah kepada orang yang sesama memahaminya, ataupun di keluarga sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa yang digunakan dianggap lebih santai dan tetap sopan, tergantung bagaimana tiap-tiap pola hidup masyarakat atau keluarga. Di mana hal terpenting adalah apa yang ingin dibicarakan tersebut tersampaikan dan bisa dimengerti secara jelas. Kelebihan mempelajari bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai pembinaan kesatuan dan pemersatuan bangsa, sebagai peningkatan pengetahuan dan keterampilan, dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sarana pengembangan penalaran, dan sarana pengembangan beragam budaya Indonesia, dapat melatih keterampilan berbahasa Indonesia yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Kemudian, kekurangan mempelajari bahasa Indonesia. Yang pertama, makna-makna dalam bahasa Indonesia memiliki banyak arti sehingga masih membingungkan. Bahasa Indonesia memiliki beragam suku sehingga dapat memiliki makna yang ganda dan dapat menimbulkan arti yang berbeda. Banyaknya keragaman yang lambat laun mempengaruhi kemurnian dari bahasa Indonesia. Kekreatifan masyarakat Indonesia yang membuat suatu bahasa pergaulan yang baru, yang melemahkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terlihat mudah untuk dipelajari, namun sangat sulit dalam penerapannya. Baiklah, saya ingin memberikan kesimpulan dari apa yang sudah saya paparkan sebelumnya.
Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah ragam bahasa Indonesia yang memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Tuturan yang baik dan benar adalah tuturan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dan sesuai dengan situasi kebahasaan yang dihadapi. Selain bahasa daerah, bahasa Indonesia juga dapat digunakan dalam keluarga. Bahasa daerah dapat memperkuat bahasa kekeluargaan. Maksud saya rasa kekeluargaan. Menumbuhkan toleransi, saling menjaga satu sama lain, dan menjaga kekeluargaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.